Woi, kamu ngapain maling? Saya akan membawa nenek ke jalur hukum. Ayo cepat. Mari kita mulai. Pihak-pihak yang terlibat, silakan diidentifikasi. Ibu Rini, Anda diduga melakukan pencurian di kebun milik Pak Andi pada tanggal 14 Februari 2025. Di sini saya memiliki bukti berupa saksi mata dan beberapa foto. Yang mulia, saya izin untuk memberikan barang bukti dan memanggil saksi mata. Baik, jaksa dipersilakan menyerahkan barang bukti. Baik, saksi saya persilakan masuk dan membacakan sumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerapkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saya sebagai saksi bersaksi bahwa saya melihat Ibu Rini mencuri di kebun milik Pak Andi pada pukul 4 sore. Sebelum itu, saya juga beberapa kali melihat Bu Rini berada di area sekitar kebun Pak Andi. Kesaksian saya terima. Pada pihak terduga, saya persilakan memberikan pernyataan. Yang terhormat Hakim, kami mengacu pada pasal 15 Undang-Undang 1945 tentang hak milik yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki dan menggunakan hak miliknya. Namun dalam kasus ini, nenek tersebut tidak memiliki niat untuk mencuri dan hanya memiliki pepaya untuk dimakan sendiri. Kepada pihak penggugat, apakah ada yang mau disanggah? Hakim yang terhormat, saya tidak setuju dengan pengacara. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku dalam kasus ini karena nenek tersebut telah mencuri pepaya. Kami mengacu pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak untuk hidup dan hak untuk mencari nafkah yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mencari nafkah. Namun dalam kasus ini nenek tersebut telah menggunakan hak tersebut dengan cara yang salah. Baiklah, saya telah memahami dasar hukum yang digunakan dalam kasus ini. Saya juga mengacu pada pasal 1 UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat, pasal 27 UUD 1945 tentang hak untuk dihormati dan dilindungi oleh hukum, dan pasal 30 UUD 1945 tentang hak untuk mendapatkan keadilan. Baik, terima kasih Hakim yang terhormat. Mohon izin Hakim yang terhormat, saya meminta agar nenek tersebut dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Baiklah, saya akan mempertimbangkan permintaan jaksa. Saya memutuskan bahwa nenek tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih Hakim yang terhormat, saya menerima keputusannya. Terima kasih Hakim yang terhormat. Pak Andi, tolong saya, Pak Andi, maafkan saya, Pak Andi. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Pak Andi, tolong saya, Pak Andi. Pak Hakim, tolong saya, Pak Hakim, tolong jangan hukum saya, Pak Hakim. Saya nenek sebatang kara. Saya hanya mencuri untuk makan sehari-hari, Pak Hakim. Tolong Pak Hakim, jangan hukum saya. Berikutnya, Saudara, HP Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi, kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Jubir, Bapak Roni, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang pada hari ini bisa hadir di konferensi pers
kali ini. Perkenankan saya untuk membacakan press release perkara timah tersangka NH pada tanggal 27 Februari 2025. KPK menetapkan tersangka NH selaku Presiden Komisaris PT Timah atas dugaan tindak pidana korupsi berupa perdagangan timah secara ilegal yang dianggap sebagai penggelapan uang. Bahwa tersangka NH telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 300 triliun yang terdiri dari 2,26 triliun rupiah, yaitu kerugian kerjasama sewa menyewa alat pengolahan logam dengan smelter swasta. Yang kedua 26,65 triliun rupiah, yaitu kerugian dari pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah. Dan yang ketiga 271 triliun rupiah, yaitu kerugian lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan tersangka NH diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. KPK berkomitmen untuk terus mengusut kasus ini dan memastikan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian informasi yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Bu, apakah ada pemerintah yang ikut terlibat dalam kasus ini? Tolong satu-satu. Benarkah kerugian yang dialami negara sebesar 300 triliun rupiah? Ya benar, sesuai dengan konferensi pers yang sudah kami rilis dan sesuai dengan pernyataan Kejaksaan Agung. Apakah ada oknum-oknum pemerintah yang ikut dalam kasus ini? Untuk itu belum dapat saya pastikan, mari kita lihat saja berita lanjutannya ya. Mengapa kasus ini baru diusut sekarang sehingga negara harus mengalami kerugian yang sangat besar? Yang terhormat Hakim, saya mewakili terdakwa dalam kasus korupsi ini. Kami meminta agar kasus ini dibatalkan karena tidak ada bukti yang cukup untuk mendakwa terdakwa. Saya tidak setuju dengan pengacara. Kami mempunyai bukti yang cukup untuk mendakwa terdakwa, termasuk dokumen yang menunjukkan adanya transaksi yang tidak sah. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa telah melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara. Namun, dokumen tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak ada tanda tangan atau cap yang sah dari terdakwa. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukti yang tidak sah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendakwa terdakwa. Saya meminta terdakwa dihukum karena telah melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindakan yang merugikan negara dan harus dihukum. Baiklah, saya akan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang telah disajikan dan akan membuat keputusan yang adil. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim harus memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Berdasarkan argumen-argumen yang saya peroleh dan bukti-bukti yang saya terima, saya memutuskan bahwa Bapak Nikolas dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Pak, benar melakukan korupsi timah senilai 300 miliar? Saya menegaskan bahwa saya tidak melakukan korupsi yang dituduhkan KPK terhadap saya. Semua itu adalah tuduhan palsu tanpa bukti yang jelas. Len, coba lihat deh video ini. Apa itu? Ini loh tentang nenek-nenek yang mencuri pepaya. Dia dihukum 1 tahun penjara dan dikasih denda. Sedangkan orang yang korupsi itu dianya dihukum hanya beberapa tahun. Terus tuh duit
dendanya tidak seberapa dengan yang dikorupsinya. Tapi kalau menurut aku itu hukumannya kayak pas gitu sih. Soalnya walaupun mereka sama-sama mencuri, tapi kan pejabat sudah menjalankan kewajibannya sebagai pejabat negara. Sedangkan nenek itu hanya warga biasa yang partisipasinya kurang gitu, nggak sepenuhnya kayak pejabat negara. Nah, karena dia pejabat negara, aturannya dia memberi kesan yang positif, yang transparan dan bersih. Iya sih, dan juga harusnya pemerintah lebih perhatian lagi terhadap masyarakat miskin, apalagi yang lansia gitu kan, biar nggak terjadi lagi hal kayak gini. Iya, benar.